Salah satu dari perguruan historis, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada PSHT, karena PSHT adalah salah satu dari perguruan historis yang terbesar, yang muridnya berjuta-juta dari Aceh sampai Papua. Semoga sukses dan berhasil dengan baik. Terima kasih. Amin. Perkenalkan, saya Ketua Dewan Guru Perguruan Historis Keluarga Pencaksilat Nusantara. Salah satu dari 10 perguruan historis, termasuk dari seperti PSHT juga. Terima kasih. Nama saya Bambang Anggono. Bambang itu terkenal loh. Assalamualaikum, saya Tomo dari Persaudaraan Setia Hati mengucapkan selamat kepada seluruh warga Persaudaraan Setia Hati Ternate yang mengadakan parapatan luhur. Semoga berjalan sukses. Perkenalkan, saya dari Perguruan Silat Nasional Perisai Putih. Kami mengucapkan selamat kepada perguruan keluarga Persaudaraan Setia Hati Ternate pada acara parapatan luhur Persaudaraan Setia Hati Ternate. Semoga sukses dan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wiono serta para sesepuh pendekar yang banyak sekali yang hadir pada malam ini, saya sampaikan salam hormat. Para undangan serta saya juga hadir di sini, Bapak Sekretaris Jenderal Pak Rizal Cahynago dari Satria Muda Indonesia, Sekretaris Jenderal Persilat Pak Teddy Maji dari ASAP. Hadir juga di sini dari Perguruan Nusantara Pendekar Besar Bambang. Diri Mas sudah dikenal. Saya tahu ada Mas Tomo dari Setia Hati. Diri atau Tom? Kemudian sebelah kirinya Mbak Yayu ya, dari Perisai Putih. Tadi saya lihat ada Perisai Diri, Tony Widya. Jasa beliau sampai hari ini SEA Games berlangsung di pertandingan. Siapa lagi? Masih ada? Nggak ada lagi. Masih kurang itu. Harusnya 10 perguruan historis yang dulu hadir ya. Dan sekarang banyak lagi yang baru. Baik, para keluarga besar SHT yang saya hormati dan saya banggakan, serta undangan lainnya. Saya bersyukur pada malam hari ini bisa hadir dalam acara parapatan luhur Setia Hati Ternate 2016. Saya ucapkan selamat.
Saya minta maaf ini, saya tidak berpakaian pencaksilat karena Dr. Taufik mengundang saya, confirm pakai batik. Sebetulnya saya ingin pakai baju silat, rasanya saya muda lagi. Karena apa? 2003 saya menyerahkan pimpinan pencaksilat kepada saudara Prabowo. Betul kan? 13 tahun lalu. Kemudian 2000 menyerahkan presiden pesilat kepada Prabowo. Saya rindu mau pakai silat. Karena apa? Saya ingin berterima kasih kepada warga silat sejak saya menjadi ketua IPSI DKI pada tahun 78. Disitulah saya mengabdikan diri dalam sejarah pencaksilat Indonesia dari kepemimpinan Pak Wongso, Pak Cokro, saya pertama kali keluarga besar silat mendapat gelar Mahaputra Pratama dari negara. Ini karena semua bekerja dengan baik untuk mengembangkan pencaksilat di tanah air kita sendiri. Waktu saya jadi ketua IPSI DKI, kebetulan pangkat saya kolonel dan sebagai asisten intelijen di Jakarta. Waktu kecil saya tidak belajar silat, memang belum ada waktu itu. Silat baru didirikan 1948. Yang ada di Betawi, saya orang Betawi, main pukulan. Lahirlah IPSI Topak 8 dari Banten sampai Timur, itu namanya pencak. Dari Sumatera sampai Malaysia sampai Brunei itu silat. Digabungkan nama pencak silat tahun 48 oleh Pak Wongso untuk mempersatukan seluruh perguruan Indonesia. Saudara-saudara, saya hadir di sini sebetulnya Sekjen dan Sekjen IPSI merintah kayaknya supaya saya di sini berdiri untuk menyampaikan salam Pak Prabowo. Beliau malam ini sedang ada rapat di Kedutaan Besar Australia, jadi di tingkat nasional. Jadi saya dipaksa kan, suruh ngomong sini kan, tapi nggak apa-apa. Senang saya silaturahim. Adakah keluarga SHT yang sudah berpengalaman ke luar negeri? Angkat tangan kalau ada nggak? Nggak ada. Masa iya nggak ada? Mas Sakti, mana yang ke Rusia aja? Ada di mana? Berdiri dong. Rusia. Mana lagi yang di Eropa? Berdiri semua tua, yang luar negeri berdiri. Biar kamu dikenang oleh SHT bahwasanya pencaksilat bukan hanya di Indonesia. Menurut Sekretaris Jenderal Persilat, anggota Persilat sekarang sudah 53 negara. Tetapi insya Allah menurut kedua beliau itu kita akan menghadapi Asian Games. Saran saya satu, marilah dari sekarang tanding kita harus ditingkatkan latihannya. Ini sedikit saya kasih informasi, tapi wartawan jangan tulis ya, off the record. Pada SEA Games yang lalu
kita juara umum. Itu betul. Kita dapat emas berapa? 9. Tapi dari 9 itu berapa tandingnya? Tahu? Berapa? 3. Ini nasihat dari orang tua. TGR 6. Siapa yang tanding lebih banyak emasnya? Vietnam. Vietnam itu gurunya dari Indonesia. Nah ini, mari kita kembalikan prestasi olahraga kita. Kalau yang tadi diperhatikan adalah TGR, tunggal, ganda, sama regu. Itu memang dibuat tahun 2000 baru dipertandingkan. Karena apa? Kalau hanya tanding, menurut kritik orang tua itu nggak jelas ini pertandingan silat apa-apa gitu. Tapi dengan TGR jelas, setiap daerah bisa berpakaian daerah. Nah itulah pertandingan budaya kita. Yang lainnya, saya dengan Sekretaris Jenderal Persilap ini untuk informasi saja, karena di berita itu tidak begitu jelas. Mantan Menpora yang lalu, Pak siapa namanya itu? Lupa. Pak Roy. Mengajak saya untuk melihat pencaksilat di Eropa. Saya senang. Biar dalam laporan terakhir Menpora itu pencaksilat ada dimasuk. Saya mohon kepada Persilap untuk juga mengundang Bapak Sekjen. Alhamdulillah, memang sudah berkembang dari 40 negara, sekarang sudah 53. Bahkan Pak Roy itu datang ke Belanda, datang ke Italia, ke Spanyol, ke Perancis dan ke Bulgaria. Beliau melihat generasi penerusnya sudah ada di Eropa. Artinya kata usia 13-14 diperlihatkan di Belanda. Nah marilah di sini dengan tema hari ini, manusia yang berbudi pekerti luhur adalah sebagai bagian dari revolusi mental. Mudah-mudahan SHT bisa melaksanakannya. Kenapa? Aspek pencaksilat itu 4. Satu, aspek mental. Seperti yang dikatakan, bagaimana outputnya? Berbudi pekerti luhur. Kedua, aspek bela diri. Bela dirinya SHT, SH, SMI, semua perguruan. Karena roh pencaksilat ada di perguruan. Ingat itu. Tidak ada di Pemda, bahkan tidak ada di PB, ada di perguruan. Hanya PB manage, Pemda manage. Saya mau jalankan SHT, bikin dong. Kan sudah ada cabang di luar negeri, ada nggak? Ada, bikin kejuaraan SHT antar bangsa. Mau perguruan lain juga nggak apa-apa. Contoh sudah dikerjakan oleh perisai diri. Itu supaya apa? Supaya kita tidak terlampau jauh prestasi kita dengan bangsa-bangsa lain. Nah kemudian aspek seni.
Tadi kita lihat. Kemudian baru aspek yang terakhir itu adalah olahraganya sendiri. Nah, bukan hanya bagian dari revolusi mental, tapi empat aspek pencaksilat itu, satu, dia punya aspek security. Insya Allah tidak satupun pesilat yang kena narkoba, saya jamin itu. Kenapa? Sudah dapat pendidikan akhlak mental dari pimpinan perguruan itu. Tidak akan jadi apa? Apa yang ramai itu? Apa yang suka ngerampok di jalan? Apa namanya? Begal. Nggak akan ada balap-balap motor. Karena akhlak. Setuju. Kedua, baru menurut apa peragam SHT itu bagian dari aspek jasmaninya. Jadi aspek mental dan jasmani dia sudah secure, aspek security. Baru aspek ketiga adalah seni, itu yang ditinggalkan oleh moyang kita. Baru 48 Pak Wongso mendirikan IPSI menjadi aspek olahraga. Mari kita pelajari cabang olahraga mana yang memiliki aspek security and prosperity, keamanan dan hanya pencaksilat. Artinya pencaksilat bisa mendukung ketahanan nasional. Kan gawat kalau ada teroris di jalan Tamrin, kan? Gawat nggak? Jangan terjadi lagi. Nah, saya sarankan, saya mendengar nih, nggak tahu, saya belum tanya, saya mau nanya sekarang. Apakah Presiden Jokowi juga warga SHT? Betul. Menghadap rame-rame ke sana, usulkan revolusi mental mudah didapat. Kalau SD, SMP, SMA, kurikulum pencaksilat wajib. Dari sekarang siapkan. Ya, siapa yang mau jadi apa itu pelatih, mau jadi wasit juri, ada lembaga yang independen supaya dia juga tercatat sebagai lulusan D3 atau S1. Itu. Malah saya juga inginkan, saya nggak tahu, kalau memang diperlukan, SHT sudah ada rencana kalau betul mau bikin akademi pencaksilat. Mengapa tidak? Malaysia sudah punya. Malaysia sudah punya. Alhamdulillah. Beberapa tahun lalu, karena Malaysia sudah punya profesional guru martial art, bukan silat, martial art, ada akademi martial art dari Asia Pacific Open University. Saya dapat gelar kehormatan Dr. Honoris Causa dalam bidang martial art dari universitas tersebut. Alhamdulillah. Mari kita buat. Saya kira itu bagus. Memang kalau SD sekarang ada pencaksilat sampai SMA, itu produk itu bisa keluar 30 tahun kemudian. Insya Allah. Karena kalau sekarang mental nomor 1 itu, saya katakan kan, waktu saya jadi ketua IPSI, karena saya asita, saya mendapat laporan yang terakhir, yang jelek laporannya. Apa? Saat itu pesilat-pesilat muda kita kalau berlatih di satu tempat, dia tidak pakai silat, tapi dia pakai pakaian biasa. Begitu juga pulang juga pakaian biasa. Kenapa? Saat itu malu
malu karena dianggap olahraga kampungan. Nah, itulah saya berpikir harus dibangun mentalnya, akhlaknya. Didirikanlah persatuan antar bangsa. Nah, dengan kata nanti di waktu datang itu berkembang, insya Allah 36 tahun lalu trademark silat adalah olahraga kampungan. Saya minta doa dari Anda sekalian. Ini informasi sebagai kebanggaan pencaksilat. Pada tanggal 23 Desember tahun lalu ada rapat senat Universitas Negeri Jakarta telah memutus untuk memberi gelar kehormatan honor kepada Edi M. Nala Praya. Bayangkan, itu akademis Universitas Negeri. Saya minta doa, saya nggak tahu kapan itu akan dilaksanakan, tapi ini sudah informasi awal supaya Pencaksilat bangga salah satu tokoh bekas pimpinan mendapat gelar kehormatan dari Universitas Negeri. Berarti memang harus kita dukung sekarang. Dari mulai SD, SMP, SMA, wajib ilmu silat. Terakhir, saya hanya minta doa kepada Anda sekalian. Tidak tahu sampai kapan saya bisa silaturahmi seperti ini. Karena usia saya pada 6 Juni yang akan datang, saya berulang tahun 85 tahun. Insya Allah, saya minta dukungan SHT Jakarta. Mari kita syukuran pada saatnya dengan seluruh pesilat-pesilat yang ada di ibu kota, menghormati apa yang dilakukan oleh Universitas Negeri Jakarta. Demikian saya sampaikan terima kasih Dr. Taufik, terima kasih kepada sesepuh SHT. Saya merindu dengan Madiun. Saya ingat konsepnya Mas Tarmadi. Olahraga tanpa body protector. Itu sudah dimulai SHT. Saya setuju mengapa tidak. Tapi saya kurang setuju kalau yang berkelahi itu udah jatuh dipukulin tuh, saya nggak setuju gitu. Itu bukan olahraga. Demikian, minta maaf kalau kepanjangan, tapi ini rindu saya sama pencaksilat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak Edi Marzuki Nala Praya untuk tetap berada